Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atammu taslim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaihi siyamah wa dzakara fi akhir al-hadits, faman hurima khairuha faqad hurim. Apa Pak? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak dan Ibu, para pencari apa ya? Kemarin nyari apa ya? Ya, semua ya, nyari ilmu, nyari pahala, nyari rahmat Allah. Hanya kalau kita masuk ke masjid, apa yang kita baca? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Dan itu Allahumma ftah li abwaabal rahmah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Seberapa penting kita mendapat rahmat Allah? Kenapa kita harus mencari rahmat Allah? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membuat satu pernyataan yang cukup membingungkan sahabat. Ya, sahabat agak bingung dengan pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rahmat ini. Beliau mengatakan, Innahu la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Sesungguhnya tidak ada orang masuk surga itu karena amalan. Ya, jadi kita ini masuk surga ini bukan karena amalan, bukan karena ibadah. Jadi sahabat bingung lah. Kita disuruh sholat supaya masuk surga, suruh puasa supaya masuk surga. Tiba-tiba Nabi bilang, kita ini masuk surga bukan karena ibadah, bukan karena amal. Maka sahabat, ketika mereka dalam kebingungan, ketidakpahaman, keraguan, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wala anta ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita ini masuk surga bukan karena ibadah dan amal kita, kalau sendiri bagaimana masuk surga itu karena apa?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Wala ana, sama aku juga masuk surga bukan karena amal, bukan karena ibadah yang kulakukan. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi." Kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku, maka dengan rahmat Allah itu aku masuk surga. Nah, jadi seperti itulah kedudukan rahmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan harus kita cek. Makanya Nabi nggak mau kalau ada orang yang jualan di dalam masjid. Nabi marah. Kalau ada orang yang mengumumkan sesuatu yang hilang di masjid, Nabi salah marah. Kenapa? Karena masjid dibangun bukan untuk dunia, tapi untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau cerita mencari dunia, begitu kita keluar masjid, apa doanya? Allahumma lakasuntu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku meminta kepadamu fadluka, ya, min fadlika, fadlun. Fadlun itu pemberian, rezeki yang sifatnya duniawi. Itu namanya
fadlun. Gitu ya. Jadi kalau kita masuk masjid, tujuannya adalah ibadah. Salah satunya melalui pengajian seperti ini, yang tujuannya adalah mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebenarnya kita tadi barusan sengaja saya bahas tentang rahmat dan fadlu karunia. Berkaitan dengan bulan Ramadan ini, ya Ramadan ini kan pemberian. Ada salah satu ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang dai di Saudi Arabia, Syekh Saleh Al-Atiq, yang beliau mengatakan begini, Ramadan tuhfan minallah, ya. Ramadan tuhfan minallah. Tuhfah itu artinya adalah hadiah. Jadi Ramadan itu adalah hadiah dari Allah kepada kita. Bapak dan Ibu, kita kalau dikasih hadiah senang atau senang kali? Senang kan? Ya, walaupun kita sudah punya kita sesuatu, kemudian kita dikasih sesuatu yang sudah kita punya, tetap aja kita mau terima. Itu fitrah manusia. Ya, dia suka menerima, apalagi menerima hadiah. Nah, Ramadan ini itu hadiah dari Allah yang sifatnya rahmat dan fadlu. Nah, ya, yang sifatnya adalah rahmat dan fadlu. Nanti bisa dilihat di dalam surat Yunus ayat 58. Ini yang menjadi dasar bagi kita. Kalau datang bulan Ramadan, kita harus berbahagia, harus bergembira, bukan malah sebaliknya merasa terbebani dengan bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Yunus 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Nabi Muhammad, ya, katakan Muhammad kepada umatmu, ya, kepada kita, bi fadlillah, karena pemberian Allah kepada yang sifatnya duniawi, wa bi rahmatihi, dan pemberian Allah kepadamu yang sifatnya rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian itu berbahagia. Nah, coba kalau misalnya kita ditanya dari hati yang paling dalam, hari Rabu insya Allah kita puasa, bahagia atau biasa aja atau cuman nasihatnya? Maka ulama menyebutkan, mengambil ayat Al-Quran surat Fatir, ya, ayat 32, sikap manusia menghadapi kebaikan atau ibadah itu terbagi tiga. Ya, dalam surat Fatir itu Allah SWT sebutkan sikap manusia itu menghadapi peluang ibadah, menghadapi satu amal soleh yang besar, itu dibagi menjadi tiga oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, zalimun li nafsi, yaitu orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi datang bulan Ramadan itu nggak ngaruh sama dia. Jalan terus, maksiatnya jalan, ya, dosa-dosa dia tetap buat, dia tetap berbuat zalim, berbuat dosa di bulan Ramadan ini. Maka ini adalah orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, faminhum muqtasid. Ada orang-orang yang ketika datang Ramadan ini, sama dia sedang-sedang aja, maksudnya nggak gembira kali, nggak juga senang kali. Jadi nggak beban kali, nggak gembira kali, ya biasa aja kayak hari-hari yang lain. Tapi dia ikut arus saja. Ya, kalau semangat baca Quran baca, kalau enggak ya enggak. Semangat sholat tarawih baca, datang sholat, kalau enggak ya enggak. Itu namanya fokus. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Yang ketiga itu, tipe yang ketiga adalah dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus jadi tipe yang mana ini Bapak Ibu?
Yang ketiga ya, jangan sampai menjadi tipe yang pertama. Nanti sedikit saya akan jelaskan. Ya, saya tutup nanti dengan perkataan salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Jabir bin Abdullah. Beliau memberikan nasihat penting ya terkait dengan bulan Ramadan ini, terutama dengan puasa. Nah, sedikit saya ingin berbagi kepada kita semuanya. Ada 10 sebab, 10 kita sebutkan secara singkat. 10 sebab mengapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, ini dia. Jadi mungkin di antara kita masih belum timbul bahagianya, senangnya, bersyukurnya dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan 10 sebab ini, 10 keutamaan Ramadan ini yang akan kita sebutkan ini bisa merubah ketidakpedulian dan ketidakperhatian kita terhadap Ramadan ini bisa menjadi perhatian yang lebih besar dan kegembiraan yang besar. Yang pertama, ya, kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Nah, yang pertama karena Ramadan itu kan disyariatkan kita berpuasa, gitu ya. Kalau ini sebenarnya sudah sering dengar. Puasa itu kan pahalanya tanpa batas dia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah, itu Allah bercerita tentang timbangan, Al-Mizan. Ya, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, ya. Yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka tepatnya adalah tempat yang Allah ridhoi. Yang timbangan keburukannya lebih berat, maka tempatnya adalah neraka. Kan begitu. Nah, pada ayat itu kan Allah bercerita tentang timbangan. Timbangan amal. Ya. Para ulama mengatakan bahwa ibadah puasa ini karena pahalanya tanpa batas, maka timbangan tidak sanggup untuk memikulnya. Nah, jadi timbangan mizan di hari kiamat itu kalau diletakkan pahala puasa, dia tidak sanggup untuk memikulnya, maka sangat berat sekali. Kenapa orang berpuasa itu pahalanya tanpa batas? Karena orang yang berpuasa itu terkumpul padanya empat kesabaran dalam dirinya. Ya, orang berpuasa itu kenapa pahalanya tanpa batas? Karena pada dirinya saat sedang berpuasa itu terkumpul 4 macam kesabaran. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah. Karena ibadah itu butuh kesabaran. Yang kedua, sabar menahan diri dari perbuatan maksiat atau sesuatu yang Allah harapkan. Yang ketiga, sabar menahan amarahnya. Ini kan berat-berat semua ini. Sabar dalam ketaatan, sabar menahan diri tidak berbuat dosa, sabar menahan amarah, emosi, tidak gampang marah ketika berpuasa, dan yang ketiga, yang keempat adalah sabar terhadap takdir Allah yang buruk-buruk, yang berat-berat. Nah, itu semua 4 tipe sabar ini, 4 macam sabar ini terkumpul pada orang yang berpuasa. Maka pahalanya tanpa batas. Nah, itu dia. Jadi kan kita ini ibadah yang kita carikan pahala. Salah satunya. Dan pahala puasa ini Allah kasih nggak tanggung. Pahalanya tanpa batas. Karena sebenarnya kalau kita simpulkan di dalam Al-Quran dan Hadis, itu ada 3 ibadah yang pahalanya nggak ada batasnya, nggak dibatasi. Yang pertama adalah puasa, yang kedua sabar, yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Ini 3-tiganya tidak ada batas.
Ya, itu sebab yang pertama kenapa kita harus bahagia. Yang kedua, ya Bapak dan Ibu, hadirin rahimakumullah, kita ini beribadah seperti yang saya katakan tadi, yang kita cari rahmat Allah, pahala, kemudian masuk surga. Nah, juga salah satu yang kita cari dari ibadah ini adalah agar kita bisa selamat dari api neraka. Kan itu tujuan ibadah kita. Dan ini tidak masalah, tidak salah kalau kita itu dikatakan ibadah itu nggak boleh ngarang surga, tidak boleh mengharap selamat dari api neraka, nggak boleh mengharap pahala, tapi cukup mengharap apa? Cukup beribadah ikhlas karena Allah. Maka pernyataan ini juga tidak tepat. Karena Allah sendiri yang dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk beribadah supaya masuk surga. Allah yang berhentikan kita dalam Al-Quran supaya kita beribadah agar kita selamat dari api neraka. Nabi juga demikian, ya, menyampaikan amalan-amalan ibadah agar kita selamat dari api neraka. Dan salah satu amalan terbaik menyelamatkan diri kita dari api neraka adalah puasa ini. Nah, jadi ini sebab kenapa kita harus bergembira dengan puasa Ramadan itu, karena semua yang kita cari ada. Yang nyari pahala sudah Allah kasih pahala tanpa batas. Yang mau nyari selamat dari api neraka, ini dia juga ada. Dalam hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai atau benteng. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu disebutkan yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamati minan nar. Benteng yang membentengi dirinya dari api neraka. Nah, jadi kalau dalam bahasa ulama itu ditafsirkan disebut dengan istilah hizbun hasin, yaitu benteng yang sangat kokoh sekali yang tidak bisa dijebol. Artinya bahwa seseorang yang berpuasa, tentunya puasanya lillahi ta'ala, dia jaga nilai ibadah puasanya itu dari hal-hal yang menguranginya, maka Allah akan jadikan puasanya itu sebagai benteng yang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Itu sebab kenapa harus bergembira kita dengan datangnya bulan Ramadan yang kedua. Ya, ini juga ada kaitannya dengan puasa, ya. Yang ketiga, nah ini istimewa, Bapak Ibu Rahmatullah. Ya, saya ingin jelaskan satu poin penting. Yang poin ini itu merupakan sebuah mazaya. Mazaya itu artinya kelebihan. Kelebihan yang Allah berikan pada ibadah puasa. Dan bestinya. Jadi ibadah puasa itu paling ada besti. Tahu besti mama tahu besti ya? Ya, ibu-ibu nggak tahu besti mungkin ya. Besti itu sahabat karib, teman dekat, gitu ya. Qarin dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran puasa ini itu punya sahabat karib, ya, punya teman dekat. Yang teman dekat itu bernama Al-Quran. Ya, kenapa kita katakan teman dekat puasa itu adalah Al-Quran? Karena tadi ayat yang dibaca oleh murid kita, Masya Allah, barakallahu fiik, itu dijelaskan tentang bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran sebagai petunjuk dan seterusnya. Dan kalau kita lihat hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati Nabi itu selama bulan Ramadan didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril setiap malam untuk Nabi membacakan ayat Al-Quran dan disimak oleh Malaikat Jibril, dan itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan, kan gitu ya. Jadi kita bahas tadi puasa dan Al-Quran sebagai sahabat karib itu dikarenakan ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini menjadi mazaya, saya bilang tadi kelebihan, fadlun, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Saya kasih contoh nih. Kita sholat, banyak kita sholat wajib, sholat sunnah, penuh ibadah sholat kita. Nanti di hari kiamat, sholat itu akan datang sebagai pahala, ya, akan datang sebagai pahala. Dan pahala itu bentuknya ada dua.
Ada yang sifatnya berat dan ada yang sifatnya jumlah. Ya kalau contoh pahala berat itu, kalau kita sholatkan jenazah kita dapat pahala sebesar apa? Gunung Uhud gitu kan? Itu namanya berat. Ada ibadah atau pahala ya, pahala yang sifatnya dia jumlah. Kalau kata Nabi SAW kan disebutkan siapa yang baca Quran satu huruf maka dia dapat satu pahala, dan setiap satu pahala dilipat gandakan menjadi 10, gitu kan? Itu dia sifatnya jumlah. Nah, sholat ini yang kita kerjakan ini, itu nanti di hari kiamat dia hanya datang berbentuk pahala yang akan memberatkan timbangan kebaikan. Kemudian sedekah juga sama dengan keutamaan yang luar biasa. Haji juga sama, hanya datang sebagai pahala saja. Tapi kalau puasa dan Al-Quran ini berbeda. Selain dia datang sebagai pahala yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat, sekaligus sebagai benteng yang kokoh menyelamatkan kita dari neraka nanti di hari kiamat, puasa dan ampunan ini nanti datang sebagai syafi'ah, pemberi syafaat, pemberi penolong atau pemberi pertolongan. Jadi kan hadisnya kan sering disampaikan, Al-Quran wasiyam yashfa'an ini abdin yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu nanti di hari kiamat datang sebagai pemberi syafaat. Nah, bukan hanya sampai di situ bahasanya. Bahasa Nabi itu ada lanjutannya. Apa bahasa Nabi SAW beliau sampaikan? Puasa itu yaqulus siyam. Puasa akan berkata. Berkata itu meminta, minta izin kepada Allah, memohon, merayu Allah. Ya Allah, kata puasa. Mana'tuhu minat ta'ami wasyarabi wasyahwat min ajli. Ya Allah, ini orang. Dia nggak mangkal. Dia nggak bingung. Dan dia tidak ikutkan. Dan tidak dia turuti syahwat. Itu karena aku. Saya karena puasa. Maka puasa kan berkata apa? Ya Allah, tolonglah dia. Selamatkanlah hati dari akhirat. Ya Allah, bantulah dia. Supaya cepat masuk surga. Ya Allah, mudahkanlah apa namanya siramnya. Ya Allah, beratkan timbangan kebaikannya. Jadi dirayu Allah SWT. Allah SWT dirayu oleh siapa tadi? Puasa. Sama. Al-Quran juga datang kepada Allah. Ya Allah, manaktuhu minan naum. Min ajli, kata Al-Quran. Ya Allah, dia ngantuk. Tapi tetap dia lawan ngantuknya untuk baca Al-Quran. Selamatkanlah dia, ya Allah. Nah, itu. Gak mau nanti rupanya ditolong sama dua ibadah ini, maka perjuangkanlah dua ibadah. Dan itu menjadi mazaya, saya bilang tadi, kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Jadi puasa itu dan Al-Quran, selain dia datang sebagai pahala, dia datang sebagai pemberi syafaat, dan itu hanya ada pada dua ibadah saja, puasa dan Al-Quran. Yang lain keadaan. Ada satu ibadah lagi sebagai tambahan saja. Selain dia datang sebagai pahala penyelamat dari api neraka, ada satu ibadah nanti di hari kiamat dia akan menjadi apa namanya? Pelindung. Ya, kalau bahasa kita ini kayak payung, kan? Yang memayungi kita dari panasnya terik matahari yang jaraknya dari kepala manusia berapa? Satu apa? Ya kalau bilang satu dekal berarti gak pernah ngaji ya. Jangan satu dekal, 1 mil. Karena Nabi mengatakan tadabus syamsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq qadra mil. Jadi matahari Allah dekatkan ke kepala manusia itu 1 mil kira-kira kata Rasulullah. Dan 1 mil itu sama dengan 1,6 kilometer. Gitu ya. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan al-mutasaddiquna yastadhilluna tahta dhilli shadaqatihim yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang bersedekah itu nanti mereka akan berlindung di bawah naungan sedekah mereka. Nah, itu khusus dari keutamaan sedekah yang tidak dimiliki oleh Al-Quran, tidak dimiliki oleh puasa. Jadi puasa juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Dan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya kalau bisa Al-Qurannya kita kejar, puasanya kita kejar, sedekahnya kita kejar. Yang keempat, ini ada
seruan dari malaikat. Jadi nanti malam Rabu, kan udah masuk Ramadan tuh ya. Malam Rabu itu malaikat yang ada di bumi kita ini. Karena malaikat itu kan dia bergantian naik turun dia. Ada apa namanya istilahnya kalau pergantian jaga itu apa namanya? Ada shiftnya. Ada shift pagi sampai sore, ada shift sore sampai pagi. Kalau pagi dia yang masuk pagi turunnya subuh, gitu ya. Nah, sampai asar. Nanti asar dia naik ke atas. Yang malam itu turunnya ke atas apa di waktu asar, kemudian baliknya nanti di waktu subuh. Jadi malaikat yang ada di bumi ini itu pada malam Ramadan, ya ketika malam Ramadan tiba dan itu setiap hari ya, setiap hari, setiap malam mereka itu berteriak-teriak, menyeru, memanggil kita, hanya saja kita nggak dengar. Masalah apa yang mereka teriakkan dan apa yang mereka serukan, apa yang mereka gaungkan dan mereka dakwahkan kepada kita. Nah, kita kan nggak tahu apa yang mereka sampaikan karena kita nggak bisa dengar apa yang disampaikan oleh malaikat. Tapi alhamdulillah Nabi menyampaikan itu kepada kita. Ya, sebelum saya sebutkan apa yang disampaikan oleh malaikat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa malaikat sampai mereka itu semacam apa ya? Mendakwahkan, meneriakkan, menggaungkan tentang Ramadan ini itu dikarenakan besarnya atau banyaknya keberkahan dan pahala serta kebaikan Allah bagi-bagi di bulan Ramadan. Jadi malaikat itu tahu Ramadan ini istimewa, amazing kalau bahasanya, paten betul gitu ya. Nah, makanya mereka menyeru. Nah, apa yang mereka serukan? Ya, dengarkan hadis ini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa yunadi munadi. Jadi malaikat itu menyeru. Ya, di sini sebutkan kullalailatin, setiap malam Ramadan. Apa kata malaikat? Ya bagi al khair, ahbil. Dengarkan ini. Apa kata malaikat? Wahai orang-orang yang mencari pahala, sekarang waktunya kalian berjuang untuk mencari pahala. Kata malaikat. Kan jelas itu ya. Yang mau cari pahala, yang mau cari ampunan dosa, yang mau minta selamat dari api neraka, yang pengen cepat masuk surga, yang pengen dapat rahmat Allah, yang pengen dapat ridho Allah, sekarang ruangnya. Karena ini sedang jor-joran Allah kasih kepada kalian. Itu bahasa malaikat. Yang kedua, ada lagi sebuah malaikat. Karena tidak semua orang di bulan Ramadan itu pikir dari pahala. Ada juga orang-orang di bulan Ramadan itu mikir bagaimana berbuat dosa. Ya, ada juga itu. Mikir bagaimana buat dosa. Ada. Diingatkan oleh malaikat, ya bagi masyarakat asing. Wahai orang-orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, berhentilah sekarang juga. Ini waktunya kamu untuk berhenti dari dosa-dosa. Minta ampun sama Allah. Kembali kepada Allah. Maka Allah akan ganti semua dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan dan pahala. Allah ganti dosa-dosamu itu dengan ampunan. Gitu dia. Itu bahasa malaikat. Hanya saja masalahnya kita nggak dengar. Makanya sekarang saya perdengarkan ini bahasa malaikat melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi bahasa malaikat, wahai orang-orang yang masih saja berbuat dosa di bulan Ramadan ini, aksir, berhentilah. Itu maknanya ada dua. Yang pertama, bertobatlah kalian. Ganti kejahatan dan keburukan maksiat itu dengan ibadah-ibadah. Itu makna yang mahal. Ya. Makna yang kedua adalah ente jangan coba-coba buat dosa di bulan Ramadan ini. Nanti selesai itu bahasa Medina, dosanya besar sekali. Kenapa? Karena Ramadan ini syahrul mubarak. Nabi membahasakan Ramadan ini gantian nanti kalau buat player itu jangan Ramadan Karim. Itu banyak ulama yang tidak mau menyebut dengan Ramadan Karim, tapi yang Ramadan mubarak. Karena di mukadimah tadi saya bacakan hadits riwayat Al-Bukhari
Nabi mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepadaku bulan Ramadan, bulan yang mubarak. Mubarak itu artinya barokah. Orang Arab, sedikit ya, orang Arab itu menyebut kolam yang airnya banyak, kolam itu kan airnya banyak. Itu bahasa Arabnya apa? Ya birkah, birkatun, gitu ya. Barisnya kasro, birkatun, ya. Sama itu dengan barokah, sama artinya. Nah, apa arti barokah itu? Barokah itu artinya adalah kathratul khair, melimpahnya kebaikan-kebaikan. Gitu dia. Jadi ibarat ada kolam, airnya banyak. Ah, karena airnya saking banyaknya air, maka orang Arab bilang itu birkah, banyak kali. Nah, Ramadan ini Nabi menyebutnya dengan istilah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan apa tadi? Keberkahan, keberkahan. Penuh dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Kenapa demikian? Ya, tadi saya bilang orang yang berbuat dosa itu berhentilah. Jangan buat dosa kalian di bulan Ramadan ini. Karena ini bulan yang mulia, bulan yang punya keutamaan. Setiap bulan atau setiap waktu lah kita katakan, ini ada kaidah ya, saya pegang. Kullama fadulaz zaman, fadulatil a'ma. Setiap ada keistimewaan waktu, setiap ada waktu yang mulia, maka semua ibadah yang ada di waktu itu menjadi apa? Besar pahalanya. Saya kasih contoh kecil aja ya. Kenapa banyak orang sedekah pada hari Jumat? Padahal dalilnya nggak ada. Pak Irfan nanti cari dalam hadis yang sahih, tidak ada Nabi menganjurkan kita sedekah hari Jumat, tidak ada. Tapi kenapa banyak ulama yang menganjurkan kita sedekah pada hari Jumat? Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang punya keutamaan. Nabi SAW mengatakan, inna min afdali ayyamikumul Jum'ah. Hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Gitu dia. Kaedahnya apa? Tadi saya ulangi ya. Kullama fadulaz zaman, fadulatil a'mal. Kalau waktu itu mulia, waktu itu utama, maka ibadah itu akan bernilai lebih besar. Nah, contohnya tadi, hari Jumat. Dalam hadis Nabi SAW sebagai contohnya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu ada hadis yang menjelaskan afdhalus shalawatil fardhah salatul subhi fil jama'at yaumul Jumat. Dari semua sholat 5 waktu selama satu pekan, satu minggu, yang paling besar pahalanya adalah sholat subuh pada hari Jumat. Nah, itu dia. Kenapa bisa subuh yang pada hari Jumat? Apa hubungannya? Karena dari semua sholat itu, kan sholat 5 kali. Ini semuanya yang paling besar ini kan pahalanya sholat subuh. Ya. Kemudian sholat subuhnya ini dikerjakan pada hari Jumat, maka pahalanya lebih besar. Itulah sebab kenapa kita sedekah pada hari Jumat, walaupun tidak ada hadisnya, tapi ada keumuman hadis bahwa hari Jumat ini adalah hari yang afdal. Maka setiap ibadah yang dilakukan itu pahalanya bernilai. Begitu juga dengan Ramadan ini. Ya, begitu juga dengan Ramadan ini yang menjadi rahasia bulan Ramadan itu bulan yang berkah, maka setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini itu nilainya berbeda. Dosa juga sama merujuk kepada hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ada hadis khususnya. Gitu ya. Kalau ada bahasa ibadah sunnah di bulan Ramadan ini pahalanya seperti ibadah wajib, itu hadisnya nih. Ya, tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Hanya saja hadis itu baik. Maknanya benar maksudnya adalah ya ibadah kita itu pahalanya dilipat gandakan. Gitu ya. Tapi jangan Bapak Ibu malam Rabu jam 1 malam bangun nguping-nguping. Oh, nggak ada terdengar suara malaikat tadi yang katanya. Nggak ada ya. Kalau dengar, itu bukan malaikat. Itu jin. Ya. Yang kelima, kenapa kita harus berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Ya, yang kelima, ini lebih jelas lagi. Sebenarnya ini yang kelima ini lanjutan dari hadis yang nomor 4. Tapi secara khusus Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau SAW bersabda di hadis sahih ya,
Sama diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa inna lillahi taqun minan nari fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi kenapa kita harus bergembira dengan bulan Ramadan? Dengarkan ini Bapak Ibu, ini peluang emas besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan sampai kita nggak dapat. Jangan sampai kita nggak dapat ini ya. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Jadi Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala setiap malam, ya ini bahasanya saya bahasakan dengan bahasa saya supaya dipahami, merujuk kepada makna hadis itu. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya, kita. Allah perhatikan kita ini satu persatu setiap malam. Setiap malam selama bulan Ramadan. Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja ya. Setiap malam Allah melihat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada malam itu menetapkan suatu ketetapan yang sangat berharga dalam hidup kita. Kalau ini sudah kita dapat, udah aman nih. Akhirat aman. Apa ketetapannya? Allah membebaskan dirinya dari api neraka. Makanya kalau malam itu diusahakan, malam-malam Ramadan itu ya. Karena Nabi mengatakan wadzalika fi kulli lailah. Itu hanya terjadi di malam hari. Jadi diusahakan malam hari itu berbuat sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Kalau sholat Isya berjamaah, banyak orang sholat Isya berjamaah. Kalau sholat tarawih, banyak orang sholat tarawih berjamaah. Nah, setelah tarawih ini, macam-macam keadaan orang. Ada segini, ini kan ada 100 orang kira-kiranya. Nah, 100 orang ini Allah pantau ya. Ya, orang-orang soleh, calon-calon penghuni surga payah ini Allah pantau ini di malam-malam Ramadan. Oh, si bulan nih Bang Ganteng ini tadi yang kita nomor HP saya 1,5 juta dia baca. So, datang Ustadz nih, karena kecapean dia segala macam, 5 lembar aja dia. Datang Pak Irfan, begana begini segala macam sibuk, 1 lembar aja. Contoh, ya kan? Di sana tiba-tiba nggak terkenal dia. Ya kan, orang nggak terkenal, bukan ustadz, bukan guru, bukan siapa-siapa, orang biasa. Ngebut ya, 4 juz dia malam. Ini nggak kawan dia. Kira-kira kalau Allah menilai mau dimasukkan, mau diselamatkan di neraka yang mana? Yang itu. Kan nggak mungkin cuma 1 lembar Allah selamatkan di neraka, yang sana Allah selamatkan. Jadi buatlah sesuatu yang berbeda di malam-malam hari Ramadan agar Allah melihat sesuatu yang berbeda dari kita, yang menjadi sebab Allah itu menyelamatkan kita dari api neraka. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Inilah istimewanya Ramadan itu. Makanya tadi saya sebutkan di awal, ya surat Fatir ayat 32, ada orang yang zalim, ada orang yang santai-santai saja, dan ada orang yang berfastabiqul khairat. Nah, itu istimewanya Ramadan itu yang menjadi sebab kita selamat berbahagia dengan Ramadan ini. Kesimpulannya nomor 5 ini, jangan sampai 30 hari Allah memantau hambanya setiap malam selama 30 hari. Jangan sampai nggak tertulis nama kita, Allah tetapkan kita dari orang-orang yang selamat dari api neraka. Goblok betul. Ya maaf ya. Bodoh betul gitu. Rugi betul. Jelas-jelas rugi serugi-ruginya. Ya masa kita mau nunggu 330 hari lagi? Ya kalau masih hidup. Kalau udah meninggal mau ngomong apa? Kan gitu dia. Karena Ramadan itu datang ya 330 hari lagi kan? Karena kan 1 tahun itu 360 hari. Yang keenam, bisa sanggup pergi. Gila-gila, sanggup ku habiskanlah 10. Tahan kan ya. Sabar tadi ada 4. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Inilah contohnya sabar dalam ketaatan. Yang kira-kira sak berak, tahankan dulu lah sabar. Yang keenam, kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Masya Allah ya. Tadi cerita sholat tarawih insya Allah akan diimami oleh imam kita tadi ya. Nah, kira-kira berapa lama requestnya sholat tarawih itu? 1 jam. Ya pendek aja gitu ya. Ya nggak apa-apa. Pendek tapi pahalanya banyak kan gitu. Nabi sudah kasih. Ini hadis sahih. Dan ini bukan main-main. 3 malam pertama Ramadan itu Nabi kan ini
sholat tarawih berjamaah bersama sahabat. Sholatnya itu sampai sepertiga malam. Jadi kita anggap mungkin dari jam 10 malam sampai jam 3 malam. Saking lamanya. Tiba-tiba ada sahabat datang ke Nabi SAW. Ya, tapi ini nggak main-main, nggak ngejek-ngejek, nggak nyindir-nyindir, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, lau nafal tanah baqiyat talaih. Ya Rasulullah, kampung kali, tak lagi subuh. Habiskan aja lah dekat subuh, pulang ke rumah, makan sahur, balik lagi kita ke masjid sholat subuh. Jadi jam 3 selesai sholat sama Nabi, dia nantang Rasulullah, selesaikanlah sampai waktu sahur gitu kan. Nah, beda dengan kita. Bang, besok-besok janganlah panjang-panjang kali ya. Kasihan mama-mama di belakang itu, udah bantu-bantu orang itu katanya kan. Nah, daripada besok dia nggak datang, apa mama-mama itu nggak datang lagi. Nggak kayak gitu mentalnya, beda. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, man shalla ma'al imam wala yansarif hatta yansarif al imam kutiba lahu qiyamal laila kullah. Siapa yang sholat berjamaah bersama imam, konteksnya adalah sholat tarawih, ya, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Siapa yang sholat berjamaah bersama imam dan dia selesai bersama imam selesainya, maka Allah kasih pahala untuknya satu malam penuh sholat malam. Cuma sholat setengah jamnya tarawih rata-rata 11 rakaat, gitu kan? Tapi Allah tetapkan pahalanya berapa? Sholat malam satu malam penuh. Itu masih sholat tarawihnya. Kalau kita sholat berjamaahnya, isya berjamaah, maka dapat setengah malam penuh pahala sholat. Kalau besoknya, subuhnya kita sholat berjamaah lagi, maka kita dapat sholat malam, pahala sholat malam, 2 malam. 1 malam karena maghrib dan isya dan subuh berjamaah, 1 malamnya lagi karena sholat tarawih berjamaah. Dan itu kan hanya ada pada bulan Ramadan. Kalau selesai Ramadan, malam-malam biasa, ada pengumuman Bapak dan Ibu, kita laksanakan sholat malam setiap malam di masjid 11 rakaat. Ada yang datang 10 orang. Mana ada? Tapi kalau Ramadan, dia datang full. Jadi, mau panjang imamnya, bacaannya, mau pendek, yang penting sholat berjamaah, sabar sampai selesai, insya Allah pahalanya 1 malam penuh. Ini sebab kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ketujuh, ini yang paling kita cari-cari. Ya, yang Allah sindir, yang Allah sebut ya, bukan sindir ya. Allah isyaratkan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena malam di bulan Ramadan itu ada 1 malam, yang malam itu kalau kita beribadah nilainya lebih besar dan lebih banyak, lebih baik daripada kita beribadah 1000 bulan. Lailatul Qadar, dan itu biasanya terjadi pada malam-malam ganjil. Sederhananya gini ya, saya kasih gambaran sedikit saja supaya kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu nilainya sangat besar. Ya, saya kasih contoh tadi kan kita sholat tarawih ya, sholat tarawih. Nah, kita sholat tarawih berjamaah nih di masjid, gitu ya. Dan ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, kita nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, nggak mungkin kita tahu. Ya, sulit untuk kita cari tahu. Ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka dari ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairun. Khairun dalam bahasa Arab itu artinya bukan sama, tapi lebih baik. Kan gitu dia. Lebih baik, afdal, lebih baik. Jadi, pahala yang Allah kasih kepada kita pada saat kita sholat tarawih dari itu 11 rakaat, ya, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka pahala yang Allah kasih kepada kita adalah pahala sebesar, maaf, bukan sebesar, lebih besar, lebih banyak, lebih baik daripada kita sholat malam berjamaah setiap malam tanpa absen 1 malam pun selama 1000 bulan atau 83 tahun. Gak mungkin itu kita bisa lakukan. Ya, Pak Irfan tadi kebetulan yang baca satu lembar tadi itu pas malam Lailatul Qadar. Maka pahala yang Allah kasih ke Pak Irfan tadi, walaupun 1 lembar, itu pahalanya lebih besar daripada Pak Irfan baca Quran 1 lembar setiap malam selama 80 tahun tidak pernah absen malam itu. Itulah istimewanya Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada pada bulan Ramadan saja. Makanya kalau udah malam-malam ganjil,
kurangi tidur, kurangin main game, main HP. Bukan hanya game aja sekarang. Gara-gara nunggu komentar status kita sama orang, gara-gara itu kita nggak bisa ya. Nah, itu yang ketujuh. Yang kelapan yang mau nyari ampunan dosa sudah disebutkan tadi ya. Tapi kita ulangi lagi, yaitu puasa Ramadan ini menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu, sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan menjaga nilai pahalanya agar tidak berkurang, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, yang kesembilan ini istimewanya adalah kenapa kita harus bergembira dengan bulan Ramadan dan ibadah puasa. Lisa ini da'watun mustajabah. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa bagi orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajab. Jadi doa kita ini mustajab. Tapi sedikit, saya ingin sampaikan satu poin penting. Ya, ada kaitannya dengan doa dan iktikaf. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa doanya orang berpuasa itu lebih mustajab daripada tidak berpuasa? Ya, kenapa Allah membedakan ini? Yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa itu doanya berbeda. Karena, ya, ini disampaikan oleh para ulama, karena dia berdoa, doa itu ibadah atau bukan? Ibadah ya. Dia beribadah, yaitu ibadahnya adalah doa di dalam ibadah. Nah, jadi ada kaidah, ini pegang kaidah. Yaitu ibadah di dalam ibadah, maka nilai ibadahnya akan lebih besar. Ya, ibadah dalam ibadah, maka nilainya akan lebih besar. Apa yang dimaksud dengan ibadah di dalam ibadah? Contohnya, kita puasa, berarti kita sedang beribadah. Di dalam puasa kita berdoa. Dan doa itu adalah ibadah. Maka doa kita itu pahalanya lebih besar ketika kita sedang berpuasa dibandingkan dengan kita berdoa tidak sedang puasa. Yang kedua, doa kita itu lebih mustajab saat sedang berpuasa dibanding dengan tidak berpuasa. Contoh yang lain, saya kasih. Kenapa iktikaf? Iktikaf. Nabi SAW itu kan iktikaf setiap tahun, setiap Ramadan. Bahkan ketika setahun tahun terakhir beliau menjelang wafat, itu iktikafnya selama 20 hari. Nah, biasanya iktikaf 10 hari, tapi ini sebelum wafat beliau iktikaf 20 hari. Dari hari ke-11 itu iktikaf sampai hari 30. Kemudian istri-istri Nabi juga diajak untuk beriktikaf di masjid. Begitu Nabi SAW meninggal dunia, dalam hadits riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwasanya takafat azwajuhu ba'dahu. Ketika Nabi meninggal, istri-istrinya tetap beriktikaf di masjid. Pertanyaannya, kenapa sebegitu sebegitu perhatiannya Nabi terhadap iktikaf? Kemudian yang kedua, istri-istri Nabi ini, walaupun mereka perempuan, suaminya udah nggak ada, tapi mereka tetap beriktikaf. Padahal perempuan itu lebih identik di mana? Di rumah. Tapi khusus iktikaf pindah semuanya ke masjid. Istri-istri Nabi, peninggalan Nabi SAW. Pertanyaannya, kenapa mereka itu semuanya sibuk dengan iktikaf? Ada apa dengan iktikaf ini? Karena iktikaf itu, kalau kita beriktikaf, kembali kepada kaidah yang saya sampaikan tadi. Kita beriktikaf itu kan ibadah. Kemudian, di dalam iktikaf, kan banyak ibadah yang kita buat. Baca Quran, zikir, berdoa, sholat. Maka semua ibadah tadi itu, kita lakukan di dalam ibadah iktikaf. Maka nilainya sangat besar. Itu dia. Itulah rahasia. Salah satu rahasia kenapa beriktikaf itu sangat dianjurkan. Bahkan Allah menyinggung dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim pun kan badan kemakmuran masjid dia. PKM. Nabi Ibrahim tuh. Dalam surat Al-Baqarah 125. Ya, di situ Allah SWT sebutkan, wahidna ila Ibrahim wa Ismail at-tahhir baiti. Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku, yaitu Masjidil Haram, rumah Allah, masjid. Gitu ya, untuk apa? Untuk 3 orang. Lit-taifin, untuk orang yang tawaf. Yang kedua apa? Wal akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf. Wal ruk'is sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud, yaitu untuk orang-orang yang sholat.
Jadi Allah menyebutkan di sini bahwasanya Ibrahim, kalau ada orang iktikaf, tolong kamu perhatikan dia. Kalau ada orang iktikaf, kasih susu kedelai, dia semangat dia. Kalau ada orang iktikaf, kasih madunya, dia semangat dia. Baik. Jadi kalau udah iktikaf ini agak jor-jorankan sedikit apanya? Suplemen-suplemen. Karena iktikaf itu bukan pindah tidur, tapi apa? Beribadah di dalam ibadah. Itu sama seperti sebagai tambahan juga, ketika kita sholat, kan ada satu waktu yang sangat mustajab kita berdoa, yaitu ketika apa? Sujud kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan, momen yang paling dekat antara kita dengan Allah adalah ketika kita sedang apa? Sujud. Maka bahasa Nabi, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Dan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kenapa sujud menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa? Karena kita berdoa ketika sedang sujud. Dan sujud itu di dalam sholat. Sujud itu adalah bentuk penghambaan terbesar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meletakkan sesuatu yang mulia, wajahnya itu di tanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil kaidah yang saya bilang tadi ya, ibadah di dalam ibadah. Ada dua kaidah tadi yang saya singgung. Yang pertama, waktu yang baik, waktu yang afdal, maka ibadah di dalamnya akan nilainya menjadi besar. Yang kedua kaidahnya tadi apa yang barusan? Ibadah di dalam ibadah, maka itu nilainya lebih besar. Yang terakhir, yang ke-10. Kalau terakhir senang lainnya. Nah, yang ke-10, kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Ya, kalau ini sebenarnya bukan hanya sekedar puasa Ramadan, tapi semua puasa dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saya kasih contoh sedikit ya. Misalnya ini Ustaz Syukur ini. Kalau Ustaz jalan kaki selama 70 tahun. Kira-kira dari Mabar ini Ustaz jalan kaki selama 70 tahun udah sampai mana kira-kira? Nggak berhenti ya tiap hari jalan. Sampai mana? Hah? Udah sampai ujung dunia balik lagi ke Mabar gitu kan. Udah habis. Ini jalan kaki. Ini ada hadis Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari. Beliau itu mengatakan begini. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu wajhahu minan nari 70 sana. Siapa yang puasa satu hari saja, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, sama ya, dapat. Satu hari saja, maka Allah akan jauhkan. Allah jauhkan siapa? Apa? Dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sebagian ulama mengatakan perjalanan yang dimaksud ini adalah naik kendaraan. Yang gak usah naik kendaraan aja, kita bilang tadi naik apa? Apa ini? Jalan kaki saja. Sudah berapa jauh? Satu hari, 30 hari kita puasa. Sudah berapa jauh diri kita dari api neraka. Nah, jadi Bapak Ibu rahimahumullah, 52 menit saya berbicara. Saya kira sudah cukup membuat kita semangat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Inilah namanya tarhib Ramadan, yang ngompor-ngompori orang supaya semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Kalau nggak semangat juga ya kembali kepada masing-masing. Tapi saya bilang tadi dengan bahasa yang gak enak dengar, jangan jadi orang yang bodoh kita. Kenapa kita katakan bodoh? Karena ada peluang besar, ada kesempatan emas yang Allah kasih kepada kita, tapi kita sia-siakan begitu saja. Ya, saya kira ini sebagai nasihat, motivasi, penguatan kepada kita semuanya agar kita semuanya itu betul-betul mempersiapkan diri untuk datangnya bulan Ramadan ya. Insya Allah nanti kalau pas jadwal saya di sini mengisi kajian Ramadan nanti, saya sedikit akan bahas tentang beberapa ibadah-ibadah yang penting untuk kita sampaikan nih selama bulan Ramadan. Cukup ya, nggak usah pakai pertanyaan lah. Nah, itu apa nanya-nanya? Udah banyak ini diamalin aja udah paten dari semuanya didapat. Jadi semuanya ini 10 yang kita sebutkan ini mau nyari apa aja udah ada. Seperti yang saya katakan tadi ya, mau nyari pahala ada, ampunan ada, selamat dari masuk surga ada, selamat di neraka juga ada. Semuanya lengkap. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan. Saya kira di sini sampai di sini saja. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus, wow,